Satu tanda ini merupakan ciri khas yang sering terjadi pada trauma, tapi orang sering abaikan. Apa itu? Bumper dulu dong. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa. Saya psikiater dan juga traumaterapis dari Wellspring Indonesia. Hari ini kita akan ngobrol tentang satu tanda ini merupakan ciri khas yang terjadi cukup spesifik pada kondisi trauma. Apa itu? Nah, teman-teman, sebelum kita bergerak lebih jauh, ada begitu banyak definisi trauma. Kalau kita baca buku gitu, itu definisinya bisa macam-macam. Ada yang menulis trauma sebagai besarnya kejadian. Trauma kejadiannya harus katastrofik. Ada tuh, ada. Nggak salah, karena itu definisi. Ada juga yang definisi trauma adalah reaksi akibat sebuah kejadian. Ada juga. So, dengan berbagai macam definisi, tentu ada berbagai macam cara atau tolak ukur untuk melihat apakah sebuah keadaan itu traumatik atau tidak. Paham maksudnya ya? Kalau definisinya aja beda-beda, maka cara lihatnya juga pasti beda-beda. Nah, di dalam video ini saya mau menunjukkan, sekalipun definisi ini berbeda-beda, ada satu gejala yang kayak umum terjadi apapun definisi dari trauma tersebut. Gejala ini sering muncul sebenarnya bukan cuma pada kondisi trauma. Depresi juga punya gejala ini, atau cemas juga punya gejala ini. Tapi gejala ini munculnya jauh lebih sering dan jauh lebih intens pada kondisi trauma. Dan yang saya amati juga di ruang klinik, di sesi-sesi tempat saya bekerja, gejala ini itu sering muncul disalahpahami. Maksudnya gini, orang menganggap ketika dia depresi lalu dia mengalami gejala ini tuh cuma ya sesuatu yang terjadi spontan saja. Padahal begitu ada gejala ini walaupun diagnosisnya depresi, saya jadi curiga, apakah ini depresi betulan atau sebenarnya trauma yang menyamar kemudian punya gejala depresi. Sehingga rasanya seperti diagnosisnya depresi, padahal bukan. Padahal besar kemungkinan dia trauma. Apa gejalanya coba? Ada yang udah tahu? Belum? Yuk, kita bocorin. 1, 2, 3. Flashback. Apa itu flashback? Bahasa Indonesia yang flashback adalah kilas balik. Yang maksudnya adalah sebuah memori yang tiba-tiba muncul ke permukaan, biasanya nggak kita sengaja panggil, beserta perasaan-perasaannya, dan itu nggak kita nggak kita inginkan gitu, nggak kita sengaja, muncul aja gitu ke kesadaran. Flashback ini sebenarnya bentuk dari memori yang kita simpan. Ada sebuah memori tersimpan, tapi tersimpannya tuh dengan cara-cara yang dalam tanda kutip tidak tepat. Harusnya ketika memori disimpan, memori ini tersimpan dengan rapi, tanpa emosi, ada pelajaran yang kita ambil, dan kita bisa mengerti dari sudut pandang orang ketiga. Maksudnya, ya saya tahu kejadian itu terjadi di masa lalu, nggak terjadi sekarang. Konteksnya jelas, itu di masa lalu, ini sekarang. Flashback nggak? Somehow, memori ini tersimpan beserta keseluruhan emosinya, lupa konteks. Alias kalau kita keinget, rasanya tuh kayak emosinya balik lagi, kita ada di situ lagi. Secara otak tahu saya ada di sini, itu dia ada di masa lalu. Rasanya nggak bisa bohong. Rasanya kayak terjadi lagi. Konteksnya hilang. Ini yang tadi saya sebut memori ini kayak nyimpennya tuh salah gitu, nggak tepat. Penyimpanannya nggak sempurna. Kenapa bisa kayak begitu? Tentu alasannya banyak. Kenapa sebuah memori bisa seperti tidak tersimpan dengan rapi? Harusnya kesimpan kan ya udah rapi aja, kalau kita panggil baru nongol, bukan tiba-tiba nongol. Alasannya sebenarnya ada beberapa. Alasan yang pertama, memori ini tersimpan bersama dengan emosinya. Semakin kuat valens alias afek alias emosi. Sebenarnya ini 3 kata yang berbeda, tapi kalau saya ngomong valens kan orang bingung ya. Anggaplah emosi, teman-teman. Semakin kuat emosi ketika kejadian tersebut terjadi, maka besar kemungkinan memori ini tersimpan dalam bentuk yang lebih solid, lebih vivid, gambarnya lebih jelas, muatan emosionalnya lebih kuat, kira-kira gitu. Entah itu pengalaman yang positif, entah itu pengalaman yang negatif. Kalau emosinya kuat, maka memori ini akan tersimpan dengan lebih jelas. Jika emosinya nggak terlalu kuat, maka penyimpanannya juga nggak sejelas itu memorinya. Apalagi kalau keadaannya netral, biasanya kita lupa, kayak ya udah gitu aja. Emosi yang jelas di dalam memori ini yang menjadikan memori tersebut menjadi semakin kuat dan lebih mudah, lebih rentan terjadinya flashback. Alasan kedua, biasanya flashback terjadi kesannya tiba-tiba. Padahal sebenarnya nggak tiba-tiba, teman-teman. Biasanya ada stimulus-stimulus yang terjadi di realita, tapi tidak secara langsung kita pikir itu akan memanggil memori. Contoh,
Sebenarnya stimulusnya misalnya adalah mood yang sedang menurun. Rasa mood yang menurun ini mirip dengan rasa mood saat memori ini terbentuk. Muncul tuh memorinya. Ini disebut engram specificity principle alias memori butuh trigger spesifik untuk muncul. Ini mirip dengan pengalaman ketika seseorang misal mabuk dan mengalami sesuatu saat dia sadar, dia cenderung sulit mengingat apa yang dia lakukan saat mabuk. Tapi kalau dia lagi mabuk lagi, akan lebih mudah baginya untuk mengingat apa yang dilakukan pada saat mabuk sebelumnya. Yang tadinya kita pikir dia lupa. Butuh stimulus spesifik. Mungkin dalam hal ini stimulusnya adalah emosi, butuh emosi spesifik untuk memanggil memori spesifik. Kita tidak bisa semata-mata menggunakan pikiran kita untuk memanggil memori. Belum tentu bisa. Tapi kalau emosinya mirip nih, emosinya selaras, maka memori yang selaras juga bisa dipanggil. So, flashback itu tidak serta-merta muncul dari tempat yang tidak jelas, tidak. Tapi juga muncul karena emosi yang serupa. Yang ketiga, kenapa ada flashback? Biasanya kalau bukan emosi yang menstimuluskan atau mencetuskan, kadang pencetusnya tuh ada di realita yang kita pikir realitanya netral. Padahal memang netral sih, tapi dia punya keserupaan atau kesamaan dengan kejadian yang ada di masa lalu. Di dalam buku saya, Pulih dari Trauma, ada sebuah kisah seorang laki-laki yang serangan panik karena melihat seorang cici-cici yang pakai legging motif macan karena dia pernah punya riwayat buruk jatuh di kandang macan. Means, sebenarnya kan otaknya tahu itu cici-cici pakai legging macan nggak bahaya. Tapi stimulus yang serupa atau bentuk yang serupa membuat memori lama menjadi muncul kembali dan intens. Paham maksudnya ya? Di konteks ini kita bisa belajar, kita bisa melihat, sekalipun bukan secara sadar, tapi ada alasan sebenarnya memori tersebut muncul ke permukaan. Tapi yang mengganggu sebenarnya bukan kita nggak tahu alasan, sekarang kita tahu alasan memori tadi muncul ke permukaan. Tapi yang keempat yang membuat flashback muncul dan kenapa flashback muncul dan ini menyebalkan adalah masalah pada penyimpanan. Ketika sebuah memori normal tersimpan, dia terrekonsolidasi, dia tersimpan utuh di dalam konteks-konteks spesifik, di dalam interaksi beberapa area otak di dalamnya termasuk ada hipotalamus, prefrontal cortex dan lain sebagainya. Abaikan bagian itu. Tapi yang mau saya highlight adalah ketika flashback tersimpan, kontekstualisasinya hilang. Rasa antara masa lalu dan masa kini dan masa depan tuh hilang. Seakan-akan semuanya terasanya ada di masa kini. Sehingga memori masa lalu itu tidak terasa sebagai masa lalu. Itu terasanya sebagai realita yang masih terjadi dan masih menyakitkan. Itu kenapa flashback itu salah satu gejala yang paling menyebalkan. Karena sekalipun saya tahu, rasanya nggak bisa. Di dalam buku Pulih dari Trauma juga saya menulis tentang ini. Flashback tuh kejam. Orang lagi happy-happy, bahagia-bahagia, tiba-tiba nongol. Perasaannya berubah langsung, rusak. Dan nggak bisa ditebak. Maksudnya kita kan nggak bisa nebak mood kita pada saat ini muncul gimana, terus flashback muncul kapan, nggak bisa ditebak. Sangat mengganggu keseharian. Ini gejala nyebelin. Karena kontekstualisasinya hilang. Nah, sekarang, apa realnya flashback? Realnya tuh kira-kira gini, teman-teman. Pada saat kita lagi ngobrol sama teman, tiba-tiba muncul memori masa lalu tentang saya pernah ditinggalkan teman yang berbeda. Kita lagi ngobrol, rasanya takut ditinggalkan. Atau rasanya langsung pengen mundur karena malu. Nangkep maksudnya ya? Atau misalnya kita lagi ngobrol sama pasangan, tiba-tiba teringat tentang peristiwa diselingkuhin lalu kita jadi curiga sama pasangan di depan. Bisa dibayangin? Yang kita pikir pada saat itu terjadi itu karena tanda dari diriku yang sedang curiga atau aku orang yang sensitif atau aku orang yang perasa. Bukan, itu flashback. Itu memori yang tiba-tiba muncul ke permukaan dan mengganggumu saat ini. Jangan bereaksi seakan-akan itu adalah realita yang harus diikutin. Karena kalau kita menganggap itu realita yang harus diikutin, kasihan orang di depanmu. Belum tentu dia pencetusnya. Dia cuma mengingatkan terhadap memori. Belum tentu dia melakukan hal yang buruk padamu. Nah, maksudnya? So, di dalam hal ini, kita patut bisa membedakan flashback sebagai realita gejala dan juga memunculkan emosi dengan realita objektif. Harus bisa dibedakan. Karena kalau ini realita objektif yang bermasalah, maka realitanya harus diperbaiki. Tapi kalau ini flashback, maka artinya memori tadi sebenarnya adalah objek yang perlu diintervensi. Flashback merupakan salah satu favorit dalam trauma processing terapi. Enak banget tuh. Flashback seperti bocoran yang diberikan otak kita, dikasih tahu, memori ini bermasalah loh. Karena kalau kita tahu cara untuk memprosesnya, ngerjain flashback sebenarnya nggak susah-susah banget. Memorinya diangkat, diri kita yang di dalam itu dirasakan, apa perasaannya? Perasaan tersebut kita ketahui apa kebutuhannya, diri yang sekarang penuhi kebutuhan di situ. Boom.
selesai. Nggak bakal muncul flashback lagi. Emosinya hilang. Nggak sesulit itu. Dan itu yang dikerjakan di dalam trauma processing therapy. Menggunakan konsep ego state untuk memproses memori-memori yang semacam ini. Flashback adalah jalan tol untuk kesembuhan dalam trauma. Karena udah tahu nih memori masalahnya apa. Enak banget dikerjain. So, buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, boleh share, like, komen, subscribe, terserah. Tapi saya cuma pengen cerita kalau flashback itu gejala khas pada trauma dan itu justru bukan untuk diabaikan atau disapu-sapu terus didorong ke luar kesadaran. Enggak, itu jalan tol. Itu bocoran. Kalau kita kerjain, hilang gitu. Enak. Buat yang mau tahu bocorannya gimana, buku Pulih dari Trauma udah nulis banyak banget di situ. Tapi buat yang malas baca buku, channel ini di membership juga membahas konsep trauma processing therapy kok. Bagaimana memproses trauma dengan trauma processing therapy, sebuah metode yang saya kembangkan berbasis rekonsolidasi memori. Gitu dari saya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Tapi sampai jumpa. Bye-bye.